Teror di desa Pasir Seketi. Aku selalu mendoakan ibu. Tapi doamu tak sampai. Kenapa kau tak masuk agama Muhammad? Aku tak kuat lagi disiksa. Mama, Evo masih menangis. Aku pergi anakku, masuklah agamanya Muhammad. Tiba-tiba tubuh Jauhari melemah dan ambruk. Mama jangan tinggal Evo, Mama! Evo menjerit, lalu tubuhnya gelosor pingsan. Lama Evo pingsan, sementara Jauhari telah lama sadar, tapi masih kelihatan bingung, seperti orang habis dinyalain petasan tepat di depan hidungnya. Sementara setelah Kiai menyalurkan tenaga prana dari jauh, Evo mulai bergerak-gerak sadar. Karena peristiwa itu, Evo kemudian masuk Islam, mempelajari doa anak kepada orang tuanya. Setelah sholat asar, keluarga Evo meninggalkan pesantren. Wajah Evo sudah tak sedih lagi, nampak jelas ada gurat-gurat harapan yang kuat di dasar hatinya, sehingga wajah cantiknya berpendaran. Belum sampai setengah jam mobil Evo dan keluarganya pergi, datang lagi dua mobil. Satu mobil Toyota model lama, satu lagi mobil sedan polisi. Setelah mobil itu parkir, orang-orang yang ada di dalam mobil segera keluar. Dari mobil Toyota Kijang nampak keluar dua lelaki. Satu berperawakan sedang, bajunya warna coklat susu, umurnya sekitar 40-an tahun. Orang ini bernama Setiono, sering dipanggil Pak Nono, adalah kepala desa Pasir Seketi. Yang keluar dari mobil bersamanya adalah Carik Sanusi. Orangnya berperawakan tinggi gagah, kumis melintang sangar. Sementara mobil yang satu lagi adalah mobil polisi berisi 3 orang polisi. Kelima orang itu segera menemui Kiai di rumahnya. Aku tak mengerti masalahnya, sampai Kiai memanggilku. Karena aku sedang masak di dapur menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, merebus singkong dan membakar ikan asin. Bau ikan asin yang terbakar segera memenuhi udara, memanggil cacing dalam perut bergerak-gerak sehingga menimbulkan suara berkerut-kerut. Rupanya bau ikan asin pun sampai ke rumah cacing-cacing dalam perut itu. Feb, dipanggil Kiai. Suara Majid yang wajahnya melongok dari balik gedek sebatas dada, pemisah dapur dengan dunia luar. Yang memanggilku Feb hanya Majid. Dia adalah teman sekolahku di SMA. Karena tahu aku di pesantren, lalu dia menyusul. Majid sama denganku dari Tuban, cuma beda kecamatan. Dia dari Bangilan, perawakannya biasa, malah agak pendek, tingginya setelingaku. Wajahnya pas-pasan, ganteng kagak, jelek iya. Wajahnya berlubang-lubang bekas jerawat batu. Tapi memang hobinya mencet jerawat. Kalau sudah mencet jerawat, maka ia akan berusaha sekuat mungkin supaya jerawat itu kena. Kalau sudah kena, senangnya seperti mendapatkan harta karun terpendam. Gantiin di dapur ya. Udah sono, biar aku yang ngurusin. Aku pun melangkah meninggalkan dapur menuju tempat Kiai menerima tamu. Nampak di situ juga Mujaidi, rupanya dipanggil juga. Mujaidi adalah santri dari Bekasi. Sebenarnya awalnya bukan santri, tapi berobat karena kecanduan narkoba. Setelah sembuh, kemudian memutuskan menjadi santri. Perawakannya tinggi kurus, aku aja sepundaknya. Umurnya masih 18-an. Bibirnya tebal hitam, sering sariawan lalu dikelotoki kulitnya. Wajahnya agak lonjong. Sama dengan Majid, wajah Mujaidi juga berlubang-lubang karena bekas jerawat batu. Hobinya sama dengan Majid, memenceti jerawat. Kalau Mujaidi sudah memenceti jerawat, maka ia akan lupa waktu, lupa makan. Bedanya dengan Majid, kalau Majid mencet jerawatnya, setelah meletus, bekas letusannya diusap-usapin ke tembok. Tapi kalau Mujaidi lebih profesional, mencetnya saja pakai kain. Sehingga kalau jerawatnya meletus, letusannya tak kemana-mana. Kainnya juga dibasahi cairan antiseptik. Peralatan pencet memencet jerawat milik Mujaidi juga lumayan lengkap. Yang aku pernah lihat, ada batu kali. Manfaatnya adalah kalau batu dijemur di matahari, dan setelah panas maka ditempelkan ke jerawat yang belum matang, maka akan segera matang.
Ada lagi amplas nomor 2000, gunanya untuk mengamplas tempat jerawat yang terlalu dalam. Ada juga jarum jahit untuk ngorek-ngorek jerawat yang sudah terlalu berakar. Aku segera duduk di sebelah Mujaidi yang melemparkan senyumnya kena mataku. Mas Ian, iya Kiai. Entar malam, bareng Mujaidi ikut ronda sama orang Pasir Seketi. Mereka membutuhkan bantuan kita untuk menangkap pencuri yang meresahkan warga. Aku pun mengiyakan sambil melirik Pak Lurah dan rombongannya. Maka setelah sholat maghrib dan menjalankan wirid wajib, aku dan Mujaidi pun berangkat setelah berpamitan kepada Kiai. Gelap mulai merayap. Kampung Pasir Seketi dari pesantren jaraknya kira-kira 4 kiloan. Cuma harus melewati hutan kopi yang panjang serta gerumbul-gerumbul yang gelap mengerikan. Tapi kami menganggapnya biasa, karena memang kami biasa hidup di alam bebas. Jam 8 lebih kami tiba di desa Pasir Seketi. Dihadang pemuda-pemuda desa yang membawa golok arang. Siapa? Tanya pemuda gempal memakai topi coklat. Di belakangnya berdiri pemuda lain siaga. Aku Hian, jawabku keras untuk menghilangkan kecurigaan. Rupanya pemuda itu mengenaliku. Oh Mas Ian, ayo Mas ke rumah Pak Lurah. Pak Lurah sudah menunggu. Tadi berpesan kalau Mas Ian datang supaya langsung dibawa ke rumah, kata pemuda itu seraya menggandengku. Diikuti oleh anggukan hormat dari 10 pemuda. Di mata mereka memancarkan kekaguman ketika memandangku dan Mujaidi. Memang kisah pesantren Kanuragan Pacung, lereng Gunung Putri sudah menjadi buah bibir. Tentang kiai dan santrinya yang sakti-sakti. Itu membuatku bangga sekaligus takut. Takut satu saat cerita mereka terbukti bohong dan kami tak sakti lemah. Tentu mereka akan kecewa dan nama pesantren Pacung hanya isapan jempol belaka. Kami bertiga sampai di rumah Pak Lurah. Dan memang di serambi depan Pak Lurah telah menunggu kedatanganku. Melihatku dan Mujaidi datang, Pak Lurah segera menyongsong kedatanganku. Ah, saya sudah berharap-harap cemas. Jangan-jangan Nak Mas Ian gak datang? Mari-mari. Kami diajak masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi. Sementara di meja terhidang beraneka macam buah, gorengan, dan entah makanan apa lagi. Aku yang tiap hari makan singkong rebus tentu ingin mencicipi buah semangka yang telah dipotong-potong. Warnanya ada yang kuning dan merah. Aku melirik Mujaidi. Tentu dia juga merasakan apa yang kurasakan. Oh, benar sekali. Kulihat jakunnya naik turun amat cepat karena ludah yang ditelannya. Tanpa sadar, dia mengulurkan semangka kuning. Aku menyodok kakinya dengan kakiku. Kebetulan Pak Lurah ke dalam sebentar, memanggil istrinya dan anaknya diminta menyediakan minuman. Semangka kuning yang telah di tangan Mujaidi segera cepat dilahap. Ketika Pak Lurah keluar, semangka itu telah hilang termakan tak tersisa sampai kulit-kulitnya. Pak Lurah keluar bersama istri dan anak perempuannya sambil membawa minuman di nampan. Ini loh Bu, murid dari pesantren Pacung, anak-anak muda yang sakti-sakti. Terdengar suara Pak Lurah yang benar membuat aku jengah serba salah, tapi aku berusaha bersikap wajar. Anak Pak Lurah bernama Anggraini. Wajahnya ayu, wajah polos anak desa. Tapi aku kaget ketika Anggraini meletakkan minuman, matanya mengerling. Bagaimanapun, aku lelaki normal, wajarlah kalau berdesir hatiku. Setelah kenal-kenalan, istri dan anaknya Pak Lurah ke dalam. Tinggal aku, Mujaidi, dan Pak Lurah. Sementara satu pemuda dan 2 orang desa yang sebelumnya menemani Pak Lurah telah melanjutkan ronda. Aku melanjutkan pembicaraan sambil sekali-kali mencicipi tahu isi dengan cabai kesukaanku. Sebenarnya ada pencurian yang bagaimana sih Pak? Kok sampai meminta bantuan Kiai? Begini loh, Nak Mas Febri. Pak Lurah mulai bercerita setelah menarik napas panjang. Desa Pasir Seketi adalah desa yang damai, tak pernah ada pencurian, kehilangan. Sampai satu hari,
Anak perawan desa ini ada yang hilang, namanya Nining. Sehari dua hari Nining tak muncul. Kedua orang tuanya menyangka Nining pergi ke kota menyusul abangnya yang bekerja di Jakarta. Jadi orang tuanya kemudian menghubungi abang Nining yang ada di Jakarta. Tapi abangnya mengatakan Nining tidak menyusul ke Jakarta. Semua orang bertanya, lalu kemana Nining? Sampai seminggu kemudian tubuh Nining ditemukan di sungai pinggir desa sudah tak bernyawa. Semua orang geger. Siapa yang tega melakukan kekejian seperti itu? Setelah diperiksa forensik, ternyata Nining diperkosa sebelum dibunuh. Polisi berusaha menyelidiki, tapi hasilnya tak ada. Pembunuh Nining tak bisa ditemukan. Sampai sebulan kemudian, lagi-lagi Melati, perempuan desa ini pun menghilang. Malah menurut ibunya, Melati malam itu menghilang dari kamarnya, karena memang jendelanya terbuka. Seluruh desa telah diubek-ubek, tapi Melati tak ditemukan. Sampai seminggu kemudian mayatnya ditemukan di sungai, tempat dulu Nining ditemukan. Ini jelas bahwa penjahat yang menculik adalah penjahat cabul belaka. Tapi kami tak tahu bagaimana dia beraksi. Pak Lurah berhenti bercerita. Dia mengambil rokok Ji Samsoe dan menyalakannya. Aku dan Mujahidi pun ikut-ikutan mengambil rokok dan menyalakannya. Selama ini kami ngerokok tingwe alias ngelinting dewe. Itu pun tembakau puntung. Maka rokok Ji Samsoe terasa nikmat sekali, asap mengepul-ngepul bergulung. Pak Lurah melanjutkan ceritanya. Kami tak mau kecolongan lagi, maka perondaan ditingkatkan, dibantu para polisi. Sampai seminggu yang lalu, kami meronda. Salah satu rombongan peronda melihat bayangan dalam gelap malam, berhenti. Tapi bayangan itu malah berlari, dan ternyata menggendong karung di pundaknya. Tak salah lagi, penculik. Sebagian rombongan segera mengejar, yang lain memukul kentongan memanggil bantuan. Semua orang berlarian ke arah suara kentongan. Saat semua tahu dan mengejar, Pak Lurah sendiri dan 3 polisi ikut mengejar. Betapa saktinya orang itu, dengan masih menggendong orang yang diculiknya, ia melesat meloncat pagar, meloncat ke hubungan atap rumah, lalu meloncat ke atap yang lain. Polisi mau menembak tapi takut mengenai perempuan yang dipanggul. Lalu penculik itu berhenti dan menoleh seperti mengejek. Setelah itu ia melesat cepat dan hilang di telan gelap malam. Tempat sekitar penculik itu menghilang sudah kami aduk-aduk, tapi kami tak menemukan apa-apa. Yang hilang kali ini gadis bernama Tunik. Seminggu kemudian kami menemukan nyawa Tunik dibuang begitu saja di sungai ujung desa. Maka setelah kami adakan rapat, kami memutuskan meminta bantuan Kiai Lentik. Belum lagi Pak Lurah menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba terdengar jeritan istri Pak Lurah dari dalam. Anggraini Pak. Pak Lurah segera lari ke dalam, aku dan Mujahidi segera mengikuti. Nampak Bu Lurah menangis. Anggraini hilang Pak. Hilang gimana? Tadi di kamar, sekarang nggak ada. Sudah dicari kemana-mana. Sudah Pak, tapi nggak ada. Tiba-tiba ditabuh kentongan bertalu-talu. Aku segera menghambur ke arah suara kentongan, disusul Mujahidi. Kejar, penculik, tangkap. Aku berlari cepat, Mujahidi menyusul di belakangku. Orang berserabutan mengejar. Tubuhku terasa ringan, aku dapat menyusul yang lain, malah aku tak sadar ada paling depan di antara pengejar. Kulihat bayangan meloncat sebuah pagar. Di pundaknya kelihatan karung, tentunya berisi, pasti Anggraini. Aku makin cepat mengejar, semangat meloncati pagar, meloncati sungai kecil, menerobos kebun pisang. Aku berhenti membungkuk, mengatur napas, mengusap keringat yang membasahi jidatku. Aku baru sadar kalau aku sendiri. Kemana yang lain? Aku tengok kanan kiri, tak ada orang. Yang lain pada kemana? Tadi aku benar-benar melihat orang itu lari ke sini. Dengan sinar bulan yang seperti kuku, ku coba mengenali tempat sekitarku. Perlahan pandanganku mulai jelas. Kuburan, benar.
tempat ini kuburan. Mungkin pemakaman orang desa Pasir Seketi. Tapi semakin kuperhatikan, ini pemakaman tua, terlihat tak begitu terurus, dan batu nisannya dari batu yang menyerupai batu candi, semua hitam berlumut. Segala pohon melintang ke sana ke sini, rumput setinggi lutut, pohon besar di tengah pemakaman. Sungguh tempat yang angker. Mungkin dulu, kalau aku tidak digembleng Kiai mengitari Pulau Jawa dan tidur di sembarang tempat yang lebih serem dari tempat ini, tentu aku akan takut. Aku melangkah berhati-hati sambil kaki meraba-raba. Sekali waktu mataku menengok ke arah aku datang, mengharap ada yang menyusulku. Tapi keadaan teramat sepi. Aku mau memutuskan untuk kembali, tiba-tiba terdengar suara daun kering terinjak. Siapa, kaku? Tak yakin. Muncul di depanku bayangan manusia. Pakaiannya hitam-hitam dan memakai penutup wajah hitam. Heh, cuma Mas Yan. Haha, suara orang itu dan bentuk tubuhnya yang tinggi besar, aku seperti pernah mengenalnya. Hah, kau penjahat cabul, kataku sambil masih tengok-tengok, mengharap orang yang datang. Sebab kalau sampai aku berhadapan dengan lelaki ini sendirian, bisa berabe. Apakah begini rasanya kalau mau berkelahi? Tubuh gemetar. Bagaimana aku menghadapi orang ini? Kulihat tubuhnya tinggi besar, berotot. Kalau dibandingkan denganku, tubuh kecil, ceking, tangan kecil kurang gizi. Jangankan berkelahi, salaman saja kalau tanganku diremasnya tentu seperti meremas kobis. Apalagi sampai berantem. Aku takut membayangkannya. Terus terang, selama ini belum pernah aku berkelahi. Pernah juga mau berkelahi, waktu aku kelas SD, kelas 2. Kursi yang ditempati sama anak lain. Lalu kusuruh dia pergi, tapi tak mau, malah ngajak berantem. Lalu dia memegang hidungku, aku pun menangis kencangnya. Tanpa sadar, kupegang hidungku yang mancung. Wah, bagaimana kalau nanti hidungku dipukul sampai patah? Pasti tak bisa kubanggakan lagi. Apalagi kalau sampai aku mati. Aku kan masih punya hutang sama Teh Ipar, warung yang dekat pondok. Apa aku lari saja ya? Pembaca jangan mengira aku ini pengecut. Aku lari cuma mau bayar hutang. Apa aku jujur saja ya sama orang di depanku? Aku pergi dulu bayar hutang, nanti balik ke sini. Dia bisa nunggu sambil ngerokok-ngerokok. Kuraba sakuku. Tadi sebelum pergi aku sempat menyambar rokok di Samso yang ada di meja Pak Lurah. Tapi alangkah kecewanya rokokku hilang, pasti terjatuh saat kejar-kejaran tadi. Pupuslah harapanku. Tapi kalau dipikir-pikir, untuk bayar hutang saat ini aku sendiri tak punya uang. Kamu jangan hiha-hihi kalau baca. Pasti kamu mengira aku pengecut. Benar. Aku mau bayar hutang, tak bermaksud lari. Ini pilihan sulit, tak seperti yang kau kira. Aku hanya takut kalau mati masih menanggung hutang. Dan aku tak takut berkelahi. Soal aku di terminal Pulau Gadung ditodong preman, kemudian semua uangku diminta lalu kuberikan, itu memang karena aku tak mau berkelahi dan tak suka berkelahi. Kalau mau orang di depanku ini, daripada berkelahi mending main gaple atau skak atau macan-macanan atau yang lebih gampang lagi sweet. Yang kalah harus mengakui kalah. Jadi nggak ada yang terluka. Pembaca jangan ketawa-tawa aja. Aku tahu kalian menganggapku pengecut. Lagian kalau aku mati, kalian kan nggak tahu kelanjutan cerita ini. Oke, aku ngalah. Memang aku pengecut. Lalu kalian mau apa? Bingung. Terjadi pergolakan dalam pikiranku. Aku masih berharap ada pemuda kampung yang datang ke sini membantuku. Repotnya kalau menjadi orang yang sudah terlanjur dianggap sakti. Keringat mengucur dari semua pori-pori tubuhku, bahkan punggungku basah. Padahal udara sangat dingin sekali. Sesaat hatiku lega ketika kulihat bayangan mendekati tempat aku dan orang bertopeng itu berhadapan. Tapi rasa legaku segera sumpek lagi, karena yang datang ternyata Mujahidi. Wah, sama saja. Parah, bisa tambah runyam ini urusan.
Gimana nggak runyam? Mujahidi ini lebih pengecut lagi. Mungkin mbahnya pengecut, sama ulat aja takut. Jangankan ulat, di tubuhnya dirambatin kecoa aja, gindrang-gindrangnya tak henti. Merindih. Rupanya pendekar dari pesantren Pacung lagi yang datang. Sungguh bangga bisa bertarung dengan orang gagah. Kata orang bertopeng itu dengan nada menghina. Mungkin dia sudah tahu kalau kependekaran kami cuma cerita saja. Heh, Muja, kenapa kamu kesini? Tanyaku berbisik setelah dia ada di dekatku. Aku cuma ngikuti Mas Ian, soalnya tadi arah larinya ke sini. Dia tuh siapa, Mas? Ya ini orangnya yang suka nyulik gadis. Waduh, bahaya kalau begitu, Mas. Mending lari aja, Mas. Mujahidi beringsut sembunyi di belakangku. Itu sudah aku kira, jadi aku tak terkejut melihat tingkah Mujahidi. Lalu bisikku, apa nggak perlu pakai alasan? Ya enggak lah, ya lari. Lari aja. Aku baru saja mau menyetujui usul Mujahidi. Tiba-tiba orang bertopeng itu bicara. Ah, jangan banyak bacot, terima seranganku. Kaki orang itu lurus menendang ke perutku. Gerakannya begitu cepat. Ngek. Perutku kena tendangan telak.